Salam, selamat bertemu lagi. Aku hendak berkisah tentang Roh Kudus dari Tuhan anu hidup. Dengarkanlah kasetnya inya sambil kita atau enu apang nasanak mailing gambar-gambarnya inya. Bukalah halaman berikutnya apabila inu apang nasanak mendengarkan musik. Gambar 1, Tuhan Yesus kembali ke surga. Elingi gambar ini. Tuhan Yesus pihan tak angkat ke surga di dalam awan-awan. Sementara itu para pengikut din memperhatikan dengan takajud. Yesus itu bujur-bujur Tuhan. Dari surga si din datang ke dalam dunia kira-kira 2000 tahun yang lalu. Sidin datang ke dunia sebagai manusia untuk memperkenalkan Tuhan lawan kita. Semua orang telah melukai Tuhan karena perbuatan-perbuatan buahnya anu jahat. Buahnya telah berdosa. Hukuman untuk dosa adalah maut dan berpisah dari Tuhan. Namun sing itu juga Tuhan tetap mengasihi segalanya orang. Sidin kada menghendaki buahnya mati. Karena itu Yesus seorang datang untuk menanggung hukuman maut. Orang-orang anu jahat membunuh Yesus. Banyak orang menyaksikan pada waktu itu sidin mati terpaku di atas kayu salib. Banyak orang juga anu menyaksikan sidin telah bangkit kembali. Sekarang segalanya orang anu percaya dan taat lawan Tuhan Yesus mendapat hidup anu kekal sesudah kematian. Yesus berkata atau Yesus berucap lawan pengikut-pengikutin, Buhan ikam akan menerima kuasa pada waktu Roh Kudus datang. Kamu akan memberitakan tentang aku lawan orang-orang sampai ke ujung bumi, ke setiap tempat di mana Buhan ikam berada. Bahinto Yesus berangkat ke surga, ing awan menukupinya. Bahinto juga seperti anu indung apang iling pada gambar ini. Suatu hari kelak Yesus akan kembali ke dunia dengan cara anu sama seperti pada waktu sidin naik ke surga. Gambar 2, Roh Kudus turun. Yesus berjanji untuk mengirim Roh Kudus lawan pengikut-pengikutnya. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, 1.200 orang dari pengikut-pengikut din berkumpul dalam sebuah rumah. Gambar ini mengingatkan bagaimana atau sing apa Roh Kudus datang memenuhi buahnya. Tiba-tiba ada babunyi dari langit, sing hautan tiupan angin ribut. Bahintu orang-orang mailing sesuatu seperti lidah menyala sing api. Api itu menyambar ing maalap setiap orang itu. Segalanya buahnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Buahnya mulai berucap dalam bahasa anu lain. Yesus selalu melakukan apa anu sidin janji akan. Sidin mengirim Roh Kudus din dan memberi kehidupan anu kekal lawan segalanya orang anu percaya dan taat lawan sidin. Gambar 3, Petrus mulai berkhotbah.
Pertama-tama, Roh Kudus turun memenuhi pengikut-pengikut Yesus di kota Yerusalem di tanah Yahudi. Pada waktu itu ada banyak orang Yahudi di Yerusalem dan banyak di daerah berbeda. Ilinglah buahnya dalam gambar ini. Pengikut-pengikut Yesus menerima kuasa untuk berpandir dalam banyak bahasa, sehingga buahnya dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus lawan orang-orang tersebut. Beberapa orang mengira bahwa pengikut-pengikut Yesus ini sedang mabuk. Karena itu seorang dari murid-murid Yesus bangaran Petrus badiri ing baucap sing inya lawan orang. Orang-orang ini ada mabuk. Apa indung apang dan sanak iling dan dengar adalah karunia Roh Kudus. Masing-masing indung apang dan sanak harus dibaptis. Bahin tu dosa-dosa indung apang akan diampuni dan indung apang akan menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan. Banyak orang menjadi percaya lawan Yesus. Buahnya dibaptis di dalam aing sebagai tanda penyucian dosa buahnya. Bila kita percaya, kita juga menerima Roh Kudus dari Tuhan. Gambar 4, gereja yang pemulaan. Orang-orang pemulaan percaya lawan Tuhan Yesus. Bautu bersama-sama seperti sebuah keluarga ganal. Persekutuan orang-orang percaya ini dingarani gereja. Buahnya menolong orang-orang bakakurangan ing membagi duit dan milik buahnya juga. Setiap hari buahnya berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan kabaktian kepada Tuhan. Pengikut-pengikut telah bersama-sama lawan Yesus, mengajar orang-orang lain tentang Yesus. Dalam gambar ini, kita meiling orang-orang percaya dari gereja yang pertama. Buahnya makan roti dan menginum anggur bersamaan. Ini dingarani perjamuan kudus. Yesus telah memberikan kepada lawan murid-muridnya untuk melakukan hal ini sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Roti dipacah-pacah ini mengingatkan kita lawan tubuh Yesus dianiaya, disakiti dan mati disalib untuk menyelamatkan kita. Penginuman anggur itu untuk mengingatkan kita akan darah Yesus dicurahkan untuk menyucikan kita dari dosa. Bila buahnya berkumpul bersama-sama, segalanya orang menghormati dan taat lawan Tuhan Yesus harus merayakan perjamuan kudus. Kita harus melakukan hal ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Gambar 5, kuasa untuk mewarasakan. Elingi gambar ini. Suatu hari Petrus ing Yohanes tulak ke bait Allah untuk berdoa. Pada waktu itu Petrus ing Yohanes bertemu seorang pengamis di gerbang pintu bait Allah. Kakinya lumpuh, kada kawa berjalan. Sidin lumpuh tambah lahir. Sidin minta duit lawan Petrus ing Yohanes. Lalu Yohanes baucap sing inya, aku kada ada beisi duit. Ada akan aku beriakan apa aja ku bari ikam. Dalam nama Yesus Kristus bangunlah ing berjalanlah ikam. Petrus maimbing tangan kanan orang itu. Bahin tu jua karas kakindin ing mata mailing orang itu. Sidin mulai berjalan. Sidin masuk ke dalam bait Allah
bersama ing Petrus dan Yohanes berjalan berlari-lari sambil kaito kaya ing belambu-lambung naik ke atas serta memuji Allah. Bukan Petrus anu mawarasakan orang itu, sidin diwarasakan oleh kuasa Roh Kudus anu dari Tuhan, dan karena sidin percaya lawan Tuhan Yesus. Gambar 6. Memberi lawan Tuhan. Seseorang menjual tanahnya dan memberikan semuanya duitnya ke gereja untuk menolong orang-orang miskin. Pasangan Ananias ing Sapira memutuskan untuk melakukan hal anu sama. Ananias membawa duit hasil penjualan tanahnya lawan Petrus. Tetapi Ananias pambuhau lawan Petrus. Secara diam-diam sidin mengambil sapalih dari duit anu intu tai untuk kaparluan din ing binin din saurang. Petrus tahu bahwa sidin babuhau, maka Petrus berucap lawan Ananias sing inya, "Ikam bukan babuhau lawan manusia, tetapi ikam babuhau ing Tuhan." Embahin tu jua Ananias mati, putus nyawan din. Embahin tu datanglah beberapa orang-orang muda membawa Ananias keluar ing menguburakannya. Tidak lawas embahin tu Sapira masuk. Kita iling sidin dalam gambar ini. Sidin kada mengetahui apa anu telah terjadi terhadap Ananias. Sapira juga babuhau lawan Petrus mengenai duit itu. Petrus berucap lawan sidin, orang-orang anu hanyar menguburakan laki nyam pihan badiri di hadapan pintu ing buahnya akan mausung ikam jua keluar. Bahin tu jua rabah Sapira di hadapan batis Petrus ing putus nyawandin. Memberi untuk menolong orang-orang anu kekurangan itu bujur. Namun mbah itu juga kita kada boleh babuhau lawan Tuhan atau lawan orang manapun kada boleh babuhau. Tuhan tahu pikiran-pikiran kita anu kada baik, anu awal, anu berbuat jahat lawan orang. Gambar 7. Stefanus setia sampai mati. Coba ilingi, orang-orang Yahudi anu jahat ini pihan membunuh seseorang numbangaran Stefanus. Sidin adalah orang anu baik benar, yaitu sidin menolong orang-orang miskin, anggota gereja di Yerusalem. Sidin mengajarkan firman Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu beberapa orang Yahudi menghalanginya. Stefanus memedahkan bahwa orang-orang Yahudilah anu telah membunuh Yesus, anu telah datang untuk memberiakan kehidupan anu kekal. Orang-orang Yahudi anu itu tai menjadi sarik banar. Buahnya menjuhut Stefanus keluar kota ing mahawari ing batu sampai mati. Salah satu dari pamimpin-pamimpin buahnya nubangaran Saulus anu memperhatikan segalanya ing menyetujui perbuatan anu awal ini. Bahwa sampai hari ini setiap orang anu hendak menghormati Tuhan Yesus akan dianiaya, disakiti oleh orang-orang anu jahat. Tapi Roh Kudus kada akan meninggalkan anak-anak din saurang, sekalipun bila buahnya mati.
Gambar 8. Berita Injil tersebar. Saulus dan orang-orang Yahudi mulai menganiaya orang-orang anu percaya di Yerusalem. Banyak dari buahnya harus melariakan diri berlari ke Yerusalem. Seorang anu bangaran Filipus tulak ke kota Samaria. Di wadah itu sidin memberitakan Injil tentang Yesus lawan orang-orang. Imbah itu Tuhan menyuruh Filipus untuk tulak melalui suatu jalan di padang gurun, di anu karing, tidak ada kayu. Filipus mentaati Tuhan. Dalam gambar ini kita mailing seorang pembesar dari negeri Ethiopia. Pihan mengadakan perjalanan lawas di dalam karita kudandin. Sidin membaca buku tentang Tuhan. Buku itu mengisahkan Tuhan Yesus. Tetapi orang itu kada mengerti apa-apa anu dibacaan din. Filipus mendengar, sidin pihan membaca. Lalu sidin balalari memaraki lelaki itu. Sidin menjelaskan lawan orang Ethiopia itu segala sesuatu tentang Tuhan Yesus anu telah diutus oleh Allah. Orang Ethiopia itu pun menjadi percaya lawan Yesus. Lalu sidin dibaptis. Sidin kembali ke negara din ing penuh sukacita, sanang banar sidin. Seperti Filipus, kita juga harus mentaati Tuhan dan berkisah tentang Yesus lawan orang-orang lain, sehingga buahnya menjadi percaya bahwa hidup anu kakal jua. Gambar 9. Penglihatan Petrus. Dalam gambar ini Petrus pihan meiling suatu penglihatan anu aneh. Suatu hari sidin tulak ke ruang ke atas hendak berdoa lawan Tuhan. Pada waktu itu sidin merasa laparan banar. Ing mbah itu sidin meiling suatu pangilingan. Sidin meiling kain anu luai banar turun dari langit. Dalam kain itu terdapat macam-macam binatang. Lalu Petrus mendengar suara itu sing inya uji baucap. Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus adalah seorang Yahudi. Hukum orang Yahudi mengatakan bahwa binatang-binatang anu diiling oleh Petrus adalah najis, haram, awal, dan kada boleh dimakan. Maka Petrus menjawab, "Kada Tuhan, aku kada suah memakan sesuatu anu haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Mbah itu Petrus batakun, ingat-ingat dalam hati. Nya apa akan terjadi? Nya apa artinya itu? Datanglah 3 orang ke rumah Petrus untuk mencari sidin. Ilingi dalam gambar ini. Indung apang dapat meiling, pauji buahnya datang. Gambar 10. Keselamatan gasan segalanya orang. Seorang anu pihan bajungkok di hadapan Petrus adalah Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi. Sidin adalah orang Roma. Tetapi Cornelius kabaktian lawan Tuhan dan sidin banyak menolong orang-orang Yahudi anu miskin. Tuhan mengirim malaikat din untuk bapandir lawan Cornelius dalam suatu pangilingan. Malaikat itu menyuruh Cornelius mengirim utusan untuk memanggil Petrus. Biasanya orang-orang Yahudi pada mau masuk ke rumah orang Roma. Tetapi Tuhan telah menunjukkan lawan Petrus
melalui pangilingan tentang binatang-binatang itu, bahwa sidin pada boleh menyambat siapapun najis. Sehingga ketika utusan-utusan itu datang mencari Petrus, Petrus hendak tulak lawan buhannya ke rumah Kornelius. Sampai di rumah din, Kornelius menyambut dan bajongkok di hadapan Petrus. Tetapi Petrus berucap lawan sidin, "Berdirilah, aku hanya seorang manusia biasa." Lalu Petrus bertakun, "Apa sebabnya ikam mengiau aku?" Kornelius mengisahkan penglihatan din tentang malaikat anu menyuruh sidin untuk mengalapi Petrus. Bahentu Petrus mengerti bahwa Tuhan menginginkan sidin untuk berucap lawan Kornelius dan keluarga orang Roma ini serta kawan-kawan din tentang Tuhan Yesus. Orang-orang Roma ini juga percaya lawan Yesus dan Roh Kudus datang memenuhi buhannya. Yesus kada datang hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Sidin mau memberiakan hidup anu kakal lawan segalanya orang dalam segala macam suku. Gambar 11. Petrus di dalam hukuman. Raja Herodes mulai menganiaya orang-orang anu percaya lawan Yesus. Sidin membunuh Yakobus dan menangkap Petrus, lalu menahannya di penjara. Suatu malam, Petrus pihan guring. Sidin dirantai di antara dua orang penjaga. Tiba-tiba keluar seorang malaikat Tuhan dan cahaya bersinar dalam ruang penjara itu. Malaikat itu membangunkan Petrus dan menyuruh Petrus untuk umpat sidin. Saat itu juga pagatlah rantai anu maikat anu mengarut tangan Petrus. Bahentu Petrus umpat malaikat itu keluar dari penjara. Kada ada seorang pun anu hali-hali buhannya. Pintu gerbang wasi penjara itu tabuka saurang. Petrus mengira bahwa apa anu dialamin din adalah mimpi. Sampai sidin tiba di ujung jalan, lalu malaikat itu meninggalkan Petrus. Gambar 12. Kuasa melalui doa. Hanyar setelah Petrus keluar dari penjara, sidin tulak ke rumah Maria. Di situ banyak orang percaya berkumpul dan mendoakan Petrus. Petrus mengatuk pintu. Seorang hamba atau pembantu bibini nu bangaran Rodi datang untuk membukakan pintu. Tetapi imbah mendengar suara Petrus, sidin sukacita banar, kada langsung membukakan jua. Imbah itu sidin berlari ke dalam untuk memberitahu akan orang-orang lain bahwa Petrus telah ada di depan pintu. Buhannya kada mempercayai. Petrus terus-menerus mengatuk pintu. Imbah itu buhannya membuka pintu dan meiling Petrus. Buhannya semuanya tahir-tahiran. Petrus mengisahkan bagaimana Tuhan telah melepaskan sidin dari Herodes. Bagaimana Tuhan telah menjawab doa buhannya. Orang-orang percaya harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa secara teratur. Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa buhannya anu menghormati Yesus. Yesus berucap sing inya, "Meintalah, maka akan diberiakan lawan ikam. Carilah, maka ikam akan mendapat. Katuklah pintu, maka ikam dibuka akan."
Gambar 13. Tuhan mengubah hidup seseorang. Dalam gambar-gambar berikut ini, aku akan mengisahkan lawan indung apang dan sanak seberataan tentang seorang anu bangaran Saulus, anu dingarani Paulus. Sidin adalah seorang pemimpin Yahudi anu umpat dalam pembunuhan Stefanus. Saulus memutuskan hendak tulak ke kota Damaskus. Sidin juga bermaksud untuk menangkap orang-orang percaya itu. Di jalan sesuatu anu mahiranakan lawan Sidin terjadi. Coba ilingi gambar ini. Cahaya anu tarang banar tiba-tiba bersinar dari langit. Paulus tarabah ke tanah. Suara baucap sing inya lawan Paulus. Saulus, Saulus, pauji ikam maniaya aku. Saulus batakun, siapa inyam? Tuhan. Suara itu baucap, aku adalah Yesus anu ikam aniaya. Orang-orang bersama-sama Paulus mendengar suara itu, tapi kada mailing, seorang pun kada bisa mailing. Saulus bangun pulang, tetapi imbah itu Sidin kada dapat mailing. Orang-orang anu bersama-sama ing Sidin harus menuntun masuk ke dalam kota Damaskus. Selama 3 hari Paulus dada mailing. Sidin kada kawa makan atau minum. Paulus adalah orang anu kajam ing jahat, ing anu maniaya banyak orang anu mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sanggup maubah hidup siapa saja. Dengarkanlah apa anu selanjutnya yang terjadi di bawah ini. Gambar 14. Taatilah Allah, jangan takut. Di ini kita mailing Paulus anu buta tai di sebuah rumah di Damaskus. Tuhan mengirim seseorang anu bangaran Ananias lawan Sidin. Ananias adalah orang percaya dan pengikut Yesus. Sidin tahu bahwa Paulus telah melakukan perbuatan anu kada baik lawan orang-orang anu percaya di Yerusalem. Namun demikian, Ananias tai mentaati Tuhan dan tulak menjanguk Paulus. Ananias berucap lawan Paulus, Paulus dan sanakku, Tuhan Yesus anu telah menampakkan diri lawan ikam di jalan anu ikam lalui, telah menyuruh aku lawan ikam supaya ikam dapat mailing pulang dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias maandakakan tangan din lawan Paulus. Bahin juga Paulus dapat mailing pulang. Sidin menerima Roh Kudus dan Allah dan dibaptis. Bahin Paulus tulak ke orang-orang Yahudi dan mengisahkan lawan buhannya tentang Yesus. Sejak itu juga Paulus kada lagi menganiaya orang-orang anu percaya, tetapi Sidin bagawi untuk Yesus. Seperti Ananias, kita juga harus mentaati Tuhan. Jangan ingawan lawan manusia. Maka Tuhan kawa memakai kita untuk menyelamatkan dan menolong orang-orang lain. Gambar 15. Gereja mengirim utusan-utusan. Gereja anu pertama untuk orang-orang anu percaya adalah di kota Antioquia. Suatu hari pemimpin-pemimpin gereja berpuasa dan berdoa bersama. Berucaplah Roh Kudus lawan buhannya. Khususakanlah Barnabas ing Paulus gasanku untuk tulak gasan tugas anu telah ku tantuakan gasan buhannya. Tuhan hendak Paulus ing Barnabas tulak lawan orang-orang lain anu belum pernah mendengar tentang Yesus.
indung apang dan sanak sabarataan. Kawakah kita mailing dalam gambar ini, Paulus ing Barnabas pihan pajongkok. Pamimpin-pamimpin gereja menumpangkan tangan pada buhannya dan berdoa untuk buhannya. Bahin tu buhannya suruh Paulus ing Barnabas tulak untuk mengajar orang-orang tentang Yesus kawadah anu jauh dari rumah buhannya. Tuhan mengiau orang-orang dalam gerejanya hari ini untuk memberitakan kabar Injil lawan semua orang. Gereja harus mendoakan buhannya dan mencukupakan segala kebutuhan buhannya supaya buhannya dapat tulak. Gambar 16, berita yang dibawa oleh utusan. Paulus dan Barnabas datang ke berbagai kota. Buahnya bertamu dengan orang-orang Yahudi dalam rumah-rumah doa buahnya, anu dengarani sinagog, seperti anu saudara atau indung apang dan sanak iling dalam gambar ini. Paulus mengajarakan buahnya seperti inya. Tuhan umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan maulah buahnya menjadi bangsa anu ganal. Sidin telah mengirim pamimpin-pamimpin anu besar dan guru-guru lawan buahnya. Buahnya mengabarakan tentang seorang anu akan datang untuk menyelamatkan buahnya dari dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Israel kada mengenal siapa Yesus anu sabujurnya. Karena buhannya kada mengerti apa anu diajarakan guru-guru buhannya. Yesus kada baulah salah, tetapi buhannya membunuh sidin. Amun Tuhan seorang membangkitakan sidin dari antara orang mati. Dan sidin kada akan suah mati lagi. Sekarang siapapun anu percaya lawan Yesus akan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi buahnya menenawaakan. Ini kalau orang mati. Beberapa orang Yahudi dan banyak juga orang-orang kafir percaya pada berita anu disampaikan oleh Paulus dan banyak gereja mulai bertumbuh. Tetapi orang-orang anu lain kada mau percaya. Kada ada semua orang mau percaya lawan kita. Walaupun kita menghabarakan tentang Tuhan Yesus. Sing into Tuhan hendak agar setiap orang mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Gambar 17, Allah membimbing Paulus. Beberapa tahun imbahnya, Paulus menjanguk gereja-gereja anu hanyar ini. Sidin membawai seorang anu bangaran Silas untuk mengawaninya. Buahnya hendak tulak ke daerah Bithania, tetapi Roh Kudus kada mengizinakan buahnya. Buahnya kada mengetahui apa anu harus dilakukan. Ilingi apa anu terjadi. Pada kadep itu Paulus mendapat suatu pangilingan. Sidin mailing seseorang dari daerah Makedonia. Orang itu berucap lawan Paulus, "Menyubaranglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Begitu Paulus tahu bahwa Tuhan hendak buahnya untuk tulak ke Makedonia. Allah membimbing anak-anaknya dengan cara anu berbeda-beda. Bisa juga melalui mimpi-mimpi, tetapi biasanya sidin membimbing kita melalui apa anu sidin katakan di dalam buku din, yaitu Alkitab. Dengan cara ini mempelajarinya. Orang-orang percaya harus meminta Tuhan untuk memimpin buahnya dalam setiap kehidupan buahnya dan mempercayai Tuhan anu menunjukkan jalan anu benar.
Gambar 18, Paulus dan Silas dalam persoalan. Paulus dan Silas mentaati Tuhan dan tulak ke Filipi di daerah Makedonia. Buahnya mengajar orang-orang di sana tentang Tuhan Yesus dengan kuasa Yesus. Buahnya mengundurkan roh jahat dari seorang hamba pebinian. Hal ini menyebabkan beberapa orang menjadi syarik. Buahnya memukuli Paulus dan Silas dan menghawarakan buahnya ke dalam penjara. Pada tengah malam, buahnya berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan dalam penjara. Tiba-tiba terjadi gempa bumi harat banar. Sampai rantai mengarut tahanan-tahanan buahnya itu terlepas segalanya. Dan pintu-pintu penjara itu terbuka anan. Kepala penjara mengira bahwa semua tahanan telah melarikan diri. Maka Sidin ingawan banar. Sampai Sidin memutuskan untuk membunuh diri seorang. Tetapi Paulus berkuriak ing suara nyaring banar Sidin. Jangan mencelakakan diri seorang. Karena kami segalanya ada di dia. Kepala penjara itu berucap, apakah harus aku lakukan supaya aku selamat? Paulus berucap lawan Sidin, percayalah lawan Tuhan Yesus, maka ikam akan diselamatkan. Kepala penjara itu dan segalanya keluarga din percaya. Buahnya mendapat sukacita, sanang banar. Buahnya merawat Paulus ing Silas. Pada dini hari, Paulus ing Silas dilapasakan. Gambar 19, Paulus dan Allah yang tidak dikenal. Kampung Athena penuh dengan patung-patung berhala. Orang-orang di sana beribadah kepada macam-macam ilah berbeda-beda. Dalam gambar ini, kita meiling Paulus pihan meiling pada sabuting misbah. Di atasnya tertulis kepada Tuhan tidak dikenal. Orang-orang Athena hendak mengetahui apa akan diajarkan oleh Paulus. Maka Paulus berucap lawan buannya, hai orang-orang Athena, aku meiling bahwa buan ikam sanang banar beribadah. Dan pada waktu itu aku berjalan-jalan bakaliling di kota buan ikam. Aku menemukan sebuah misbah dengan tulisan kepada Allah kami kada kenal. Aku akan memadahkan lawan ikam tentang Tuhan bujur, meulahakan segala sesuatu. Sidin tidak dibuat dari emas atau perak atau batu. Sidin berucap bahwa Tuhan itu hidup. Baik itu Paulus memadahkan lawan buahnya tentang Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan Tuhan dari kematian. Yesus akan datang kembali untuk menghukum manusia jika buahnya kada berpaling lawan Tuhan Yesus. Banyak dari antara buahnya mendengarkan Paulus, menentawaakan Sidin. Tetapi beberapa orang lain percaya dan mengikut jalan Tuhan Yesus. Kada ada ilah atau agama dapat menyelamatkan manusia. Marilah kita wani seperti Paulus dan mengisahkan kebenaran lawan orang-orang tentang satu-satunya Tuhan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Gambar 20, keributan di Korintus. Ilingi, diinya tailing Paulus berada dalam persoalan lagi Sidin. Sidin pihan berada di kota Korintus. Orang-orang Korintus bautu diinto awal banar kajam banar. Orang-orang Yahudi tinggal di Korintus menyariki Paulus. Suatu malam
Tuhan Yesus berbicara lawan Paulus. Ujardin jangan ingawan, tarusakan haja mahampayakan, dan jangan kalah. Aku menyertai ikam, dan kada ada seorang pun anu dapat menganiaya ikam. Maka Paulus bautu di Korintus dan mengajar orang-orang. Banyak orang bukan Yahudi menjadi percaya lawan Yesus. Orang-orang Yahudi menjadi hiri, buahnya menangkap Paulus dan membawanya ke pengadilan. Buahnya menuduh Paulus memberi pengajaran anu salah. Tetapi gubernur mengundurakan buahnya segalanya keluar dari pengadilan. Mbah itu orang-orang Korintus memukuli pemimpin Yahudi di luar pengadilan. Dan Paulus seorang lapas kada dianiaya. Kita kada boleh bahalam bepandir tentang Yesus. Sekalipun orang-orang jahat menantang kita, Tuhan telah berjanji untuk menyertai kita. Gambar 21, Paulus menghadapi kematian. Paulus kembali ke gereja anu berada di beberapa tempat. Sidin menaguhkan orang-orang percaya untuk tetap umpat Yesus. Beberapa orang percaya meminta Paulus untuk pada tulak ke Yerusalem. Buahnya tahu bahwa orang-orang Yahudi di sana mau atau hendak membunuh Sidin. Tetapi Paulus berucap, aku sudah siap untuk mati di sana demi ngaran Tuhan Yesus. Imbah itu setelah Paulus kembali ke Yerusalem, orang-orang Yahudi menghasut rakyat untuk melawan Sidin. Orang-orang itu berusaha membunuh Paulus di jalan. Tetapi beberapa para jurid Roma membawa Paulus keluar dari kalumpuk orang-orang anu sarik itu. Paulus berdiri di tangga di luar markas para jurid Romawi. Sidin mencoba berucap lawan rakyat, tetapi buahnya mulai bakuriak. Keluarlah orang ini, bunuh aja di Sidin. Para jurid itu harus membawa Sidin ke dalam penjara untuk menyelamatkannya dari kesarikan rakyat. Paulus kada ingawan mati. Sidin tahu bahwa ada mahkota anu ganal di surga yang menunggu orang-orang anu menderita demi nama Yesus. Gambar 22, sebuah berita untuk raja-raja. Paulus berada di penjara selama 2 tahun penuh di negeri orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tetap hakun membunuh Paulus. Tuhan Yesus datang lagi lawan Paulus dan berucap, ujar Yesus sing inya, jangan ingawan, ikam akan memberitakan tentang aku di Roma sama seperti ikam memberitakan tentang aku di Yerusalem. Roma adalah kota anu terbesar di dunia pada saat itu. Pemegang kekuasaan anu paling tinggi dingarani kaisar. Sidin berada di Roma. Gubernur membawa Paulus untuk berpandir dengan Agripa, raja wilayah untuk orang-orang Yahudi. Inung apang dan sanak dapat kuangti mailing pada gambar ini. Paulus kada ingawan lawan siapa saja. Sidin berucap tentang Tuhan Yesus lawan gubernur, raja dan ratu. Sidin mengisahkan sing apa Yesus telah menampakkan diri lawan Sidin di jalan menuju Damaskus, dan sing apa Yesus telah mengirim Sidin untuk memberitakan Injil lawan orang-orang di segala tempat. Raja Agripa hampir percaya lawan Yesus juga. Sidin mengetahui bahwa Paulus pada melakukan perbuatan anu salah.
maka Sidin membiarkan Paulus untuk tulak ke Roma untuk menghadapi kaisar. Tuhan mengetahui kemana arah jalan hidup kita. Sidin mempunyai rencana khusus untuk kita masing-masing. Gambar 23, bersama Tuhan menghadapi bahaya. Prajurit-prajurit membawa Paulus ke Roma. Perjalanan ini jauh benar. Buahnya harus batulak ing perahu mengarungi lautan. Selama 14 hari buahnya di kapal diombang-ambingakan oleh ombak haut banar. Orang-orang di kapal berpikir bahwa buahnya akan mati. Tetapi malaikat Tuhan berucap lawan Paulus, "Jangan ingawan Paulus, ikam harus menghadapi kaisar. Jua Tuhan akan menyelamatkan segalanya orang bersama-sama ing ikam di kapal ini." Kadalawas imbahnya kapal itu ti parak ing tabing. Tetapi karena aingnya surut, kapal itu ti karam, melanggar atau merampak batu, sampai kapal itu ti hancur, kada kau bagarak lagi. Orang-orang harus meluncatanan ke laut. Beberapa orang bisa bakunyong, beberapa orang juga lagi menggunakan papan bebelahan kapal tai. Akhirnya buahnya segalanya kawa dengan selamat di daratan atau di tabing tai. Bila Tuhan ingin atau hendak agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Sidin dapat melepaskan kita dari segala bahaya. Gambar 24, Paulus di Roma. Dalam gambar ini kita mailing Paulus di Roma. Selama 2 tahun Sidin tinggal bauto sebagai seorang tawanan penjara. Namun bahinto Sidin diulihakan bauto di rumah disiwandin saurang. Sidin menerima segalanya orang datang lawan Sidin. Sidin mengajarkan buahnya tentang kerajaan Allah dan Tuhan Yesus. Paulus menulis surat-surat untuk mengajarkan gereja-gereja di seluruh di dunia. Di antaranya surat-surat itu ada dalam Alkitab dan kita dapat membacanya. Paulus menderita banyak benar karena Tuhan Yesus. Bahkan Sidin pada akhirnya dihukum mati di rumah. Paulus menulis kalimat berikut ini lawan setiap orang percaya. Ojardin sing inya, aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup atau segala makhluk yang diulahkan kada dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti Paulus, marilah kita memberiakan hidup kita untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dengan memberitakan lawan setiap orang dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Begitu kasihnya, tuk dunia cemara.
Kau